Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semuanya. Jadi, perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Nurisya Farasi, yang akan menyampaikan bagian pendahuluan. Lalu ada teman saya, Ilva, yang akan membahas konsep matematika dan model integral. Dan ada Reksi yang akan memaparkan contoh perhitungan dan aplikasi di lapangan. Nah, topik apa sih yang kami angkat? Jadi topik yang kami angkat adalah pengaplikasian integral dalam proses serapan air oleh akar tanaman, atau secara teknis juga dikenal sebagai ekstraksi air oleh sistem perakaran. Nah, baik, mulai dari pendahuluan, latar belakang. Yang sudah kita ketahui, akar tanaman ini menyerap air dan zat terlarut dari tanah. Proses ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, hasil panen, dan bahkan keberlangsungan air tanah di lahan pertanian. Nah, untuk memodelkan proses ini secara kuantitatif, pendekatan matematis perlu digunakan. Nah, salah satu metode yang paling relevan adalah integral, yang berfungsi menghitung total serapan air berdasarkan distribusi akar di berbagai kedalaman tanah. Pendekatan yang umum ini adalah pendekatan makroskopik dengan memasukkan fungsi sink ke dalam persamaan Richards yang menggambarkan pergerakan air dalam tanah. Tujuan dari pendekatan ini pastinya untuk menghasilkan model serapan air yang akurat sehingga dapat digunakan dalam perencanaan irigasi dan pengolahan air pertanian secara efisien. Terima kasih atas perhatiannya dan saya serahkan kepada Ilva. Nah, selanjutnya adalah model laju ekstraksi air. Untuk model laju ekstraksi air itu adalah Xmax Z sama dengan CR dikali LDZ, yaitu Xmax merupakan laju ekstraksi maksimum di kedalaman Z, CR adalah konstanta proporsional, dan LDZ adalah kerapatan akar di kedalaman Z. Karena sebagian besar air yang diserap akar akan hilang melalui proses transpirasi, maka laju ekstraksi air dari zona akar dapat diasumsikan setara dengan transpirasi potensialnya atau TP selama kondisi air tanah optimal. Maka untuk model awalnya ini, lalu integral akan dipakai untuk menjumlahkan semua laju ekstraksi air dari permukaan tanah hingga ujung akar. Dirumuskan dengan rumus di langkah kedua. Lalu selanjutnya langkah ketiga adalah mensubstitusikan persamaan Xmax dengan langkah pertama. Nanti akan bertemu TP sama dengan CR integral 0 sampai LR LdZ dz. Ini untuk menggambarkan bahwa air yang diserap sama dengan efisiensi akar dikali jumlah total akar di tanah. Lalu selanjutnya langkah keempat adalah mencari nilai CR. CR akan menjadi koefisien penyesuaian agar total ekstraksi air sesuai dengan transpirasi potensialnya. Lalu langkah kelima adalah balik ke model awal, yaitu mensubstitusikan persamaan CR di model awal step 1 sehingga ketemu persamaan seperti ini. Nah, untuk LdZ sendiri itu adalah nilai absolut, maka akan diubah menjadi nilai relatif dibandingkan rata-rata semua akar. Maka kecepatan rata-rata sama dengan total kerapatan akar dibagi kedalaman zona akar. Lalu persamaan sebelumnya itu akan disederhanakan dengan mensubstitusikan kecepatan rata-rata sama dengan ke total kerapatan akar dibagi kedalaman zona akar, sehingga persamaan akhir yang akan didapat adalah Xmax Z sama dengan TP per RR dikali LR dz. Nah, untuk integral di sini itu digunakan untuk menambahkan semua penyerapan kecil di tiap lapisan tanah untuk mengetahui berapa banyak air yang bisa diserap tanaman secara total. Gitu. Baik, terima kasih Ilva. Selanjutnya saya Reksi Konser lagi akan menjelaskan contoh soal dan aplikasi praktis dari penggunaan integral di bidang teknik pertanian biosistem. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas laju ekstraksi air maksimum, dan di sini kita akan membahas dua contoh soal. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke contoh soal yang pertama.
Di sini, sebidang ladang jagung memiliki potensial transpirasi atau TP 0,8 cm per hari dan kedalaman akarnya atau LR 60 cm. Distribusi relatif kerapatan akar mengikuti LR di Z sama dengan 1,5 E pangkat min 0,02 Z. Hitung laju ekstraksi air maksimum atau Smax pada kedalaman Z sama dengan 20 cm. Untuk penyelesaiannya, kita harus ketahui apa saja yang diketahui terlebih dahulu. Yang di sini yang diketahui adalah potensial transpirasi tanaman jagung atau TP sebesar 0,8 cm per hari dan kedalaman akar atau LR 60 cm. Distribusi relatif kerapatan akar LR di Z sama dengan 1,5 E pangkat min 0,02 Z. Kedalaman yang ditinjau atau Z sama dengan 20 cm. Dan dari soal ini ditanya, hitung laju ekstraksi air maksimum Xmax pada kedalaman Z sama dengan 20 cm. Untuk menjawabnya, kita gunakan rumus sesuai yang dijelaskan Ikhwa tadi pada step yang ke-6, di mana Xmax Z sama dengan TP per LR dikali LR di Z. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilainya, di mana Xmax 20 sama dengan 0,8 per 60 dikali 1,5 E pangkat min 0,02 dikali 20. Untuk lebih mempermudah, kita hitung eksponennya di mana E pangkat min 0,4 sama dengan 0,67. Sehingga Xmax 20 didapatkan 0,8 per 60 didapatkan nilai 0,0133 dikali 1,5 dikali nilai eksponennya tadi 0,67 dan didapatkan hasilnya adalah 0,0134 cm per hari. Sehingga sampai kedalaman 20 cm akarnya mampu menyedot air sebanyak 0,0134 cm per hari. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang kedua. Di sini langsung diketahui dan ada juga yang tanya langsung jawab nantinya. Di sini yang diketahui yang pertama, potensial transpirasi tanaman jagung atau TP sebesar 0,5 cm per hari. Lalu kedalaman akar atau LR sama dengan 50 cm dan fungsi distribusi relatifnya atau LR di Z sama dengan 2 dikali 1 dikurangi Z per LR dan kedalaman yang tinjau atau Z-nya 10 cm. Dan ditanya adalah hitung laju ekstraksi air maksimum Xmax pada kedalaman Z sama dengan 10 cm. Di sini kita masih menggunakan rumus yang sama pada step 6 yang dijelaskan Ikhwa, yang dimana Xmax Z sama dengan TP per LR dikali LR di Z. Lalu kita substitusikan nilainya. Di sini kita hanya perlu tinggal mensubstitusikan aja. Nah, di sini Xmax 10 sama dengan 0,5 per 50 dikali 2 dikali 1 dikurangi 10 per 50 dan didapatkan nilai 0,016 cm per hari. Jadi ini cukup jelas dan cukup menggambarkan terkait laju ekstraksi air maksimum dari tanaman. Nah, kita sudah sampai di akhir kata kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam berucap dan kesalahan dalam mempresentasikan gambar yang kurang jelas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.